Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa Warasatul Quran, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri, dan mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadis syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai kembali kajian Min Kunuz As-Sunnah karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Kitab ini sangat istimewa karena menjelaskan satu hadis, di mana saya telah menjelaskan di video-video sebelumnya. Satu hadis ini ditinjau dari beberapa tinjauan ilmu. Kemarin-kemarin saya telah menjelaskan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah dan seterusnya, tinjauan dari segi bahasa. Kulu apa kulu itu, kemudian mauludin itu apa, itu tinjauan bahasa. Itu semua apa yang ada di dalam hadis itu, lafad-lafad yang ada di dalam hadis kulu mauludin yuladu alal fitrah sampai akhir, itu sudah dijelaskan berdasarkan bahasa, tinjauan bahasa. Saat ini hadis ini akan ditinjau dari segi ilmu balaghah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi sampai akhir. Hadis ini akan kita urai. Nah, dalam kitab ini mana sih dari hadis ini yang termasuk salah satu materi dari kajian ilmu balaghah. Sebelum saya menjelaskan hadis ini secara tinjauan balaghah, maka saya akan menjelaskan apa sih ilmu balaghah itu. Nah, ini yang paling penting. Saya temukan dari satu kitab, di mana kitab ini disebutnya itu kitabnya Jawahirul Balaghah. Jawahirul Balaghah ini dikarang oleh Ahmad Al-Hashimi. Beliau menjelaskan begini, untuk apa sih ilmu balaghah itu? Nah, di sini disebutkan, beliau menyatakan perbandingan dulu. Lama wudi'a ilmu sorfi linnadri fi abniyatil alfat. Ketika ilmu sorof, jadi ilmu bahasa Arab itu banyak. Nah, ilmu sorof salah satunya. Untuk apa ilmu sorof? Itu digunakan untuk meneliti, memperhatikan apa, membuat lafad-lafad. Jadi ilmu sorof itu gunanya adalah untuk melahirkan kosakata, melahirkan lafad-lafad, atau sebagaimana namanya sorof, merubah dari satu kata menjadi kata yang lain. Itu fungsi ilmu sorof. Jadi melahirkan kata, melahirkan kalimat. Kemudian Ahmad Al-Hashimi pun menjelaskan lagi wa wudi'a ilmu nahwi, dan ilmu nahwu digunakan untuk apa? Linnadri fi i'rabi ma tarakkaba minha, untuk meneliti dari segi i'rabnya, i'rab dari sebuah kalimat. Misal, contohnya misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dari segi ilmu sorof, misal na'budu. Nah, na'budu ini apa? Oh, ternyata ini adalah fi'il mudhari.
Itu tinjauan ilmu sorof. Sedangkan tinjauan ilmu nahwu, nah, fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengetahui kedudukan kalimat. Seperti na'budu, menurut ilmu sorof adalah fi'il mudhari. Tapi ketika ada fi'il maka membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Yaitu domir nahnu yang ada dalam apa? Na'budu itu, yaitu nahnu, mustatir. Kemudian iyaka itu menjadi maf'ul bi. Jadi untuk menentukan fi'il, fa'il, maf'ul, maka itu gunanya atau pekerjaan siapa? Ilmu nahwu. Nah, selanjutnya beliau mengatakan wudi al bayanu. Yang dimaksud bayan itu adalah ilmu balaghah. Di sini jelaskan di antara bagian ilmu balaghah itu ada 3. Yang pertama al-ma'ani, yang kedua al-bayan, yang ketiga yaitu al-badi'. Nah, untuk apa sih ilmu balaghah ini? Linadri fi amri hadat tarkib, untuk meneliti juga. Meneliti apa? Meneliti perkara atau urusan isi kandungan yang ada di dalam lafaz ini. Kalau kita kerucutkan, kalau ilmu sorof untuk mengetahui perubahan kata, ilmu nahwu untuk mengetahui jabatan kalimat, kalau ilmu balaghah untuk mengetahui apakah isi kalimat ini istimewa, apakah isi kalimat ini sangat berpengaruh ke dalam hati, apakah isi kalimat ini sampai terasa kepada orang yang diajak bicara. Baik. Nah, di sini dijelaskan ilmu balaghah itu wahwa salah satu ulumin yang tadi saya sebutkan, memiliki 3 ilmu. Yang pertama yaitu ilmu ma'ani. Untuk apa sih ilmu ma'ani itu? Di sini disebutkan ma yuhtaraju bihi anil khoto'i fi ta'diyatil ma'na alladhi yuriduhul mutakallimu li isolihi ila dhihnis sami'i. Ilmu ma'ani itu tugasnya adalah supaya apa yang disampaikan oleh mutakalim, si pembicara, itu lepas dari kesalahan, sehingga orang yang mendengar itu tidak salah paham. Maka ini yang disebut dengan al-ma'ani. Apa yang dikatakan oleh si pembicara tidak salah, kemudian sampai kepada orang yang mendengar, maka orang yang mendengar pun itu sampai sebagaimana yang dimaksud oleh si pembicara. Itu yang disebut dengan al-ma'ani. Kemudian yang kedua yaitu ilmu bayan. Untuk apa sih ilmu bayan itu? Di sini sebutkan mayuh tarojubihi anil khot, mayuh tarojubihi anit takidil maknawi, ai an yakunal kalamu ghairu wadihid dilalati alal maknal murad. Yang dimaksud dengan ilmu bayan adalah, kalau tadi ilmu ma'ani untuk melepaskan kalimat dari kesalahan, sedangkan yang disebut dengan ilmu bayan supaya si kalimat ini terlepas dari makna yang tidak jelas. Makna yang tidak jelas itu diobati oleh ilmu bayan, sedangkan ungkapan yang salah itu diobati oleh ilmu ma'ani. Yang ketiga yaitu ilmu badi. Nah, ilmu badi di sini disebutkan ma yuradu bihi tahsinul kalam. Ilmu badi itu fungsinya adalah mengindahkan, membaguskan kalimat atau ungkapan. Makanya ilmu badi itu mengikuti apa? Mengikuti kedua ilmu yang tadi. Ilmu ma'ani bagaimana supaya indah, ilmu bayan bagaimana supaya istimewa. Maka kedua ilmu ini akan dihias, akan diperindah oleh ilmu badi'. Makanya ilmu badi itu tabi'un lahuma, mengikuti kedua ilmu itu. Kalau bahasa ringkasnya ilmu badi itu adalah finishing
finishing kalau satu rumah ya, setelah membuat rumah pondasinya, kemudian tembok-temboknya, setelah jadi rumahnya, maka finishing, diperindah, dicat, kemudian dikasih pernak-pernik. Nah, itu tugasnya adalah ilmul badi'. Nah, itu adalah perkenalan berkaitan dengan ilmu balaghah. Sebelum kita masuk ya hadis yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya ungkapkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ditinjau dari segi ilmu balaghah, tapi harus kenal dulu apa sih yang disebut dengan ilmu balaghah. Barangkali itu untuk perkenalan singkat berkaitan dengan ilmu balaghah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ilmu hadis kul mauludin yuladu al fitrah, kita perhatikan dari segi ilmu balaghah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.